الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسlimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat dan inayahnya, kita mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat umur, sehingga kita masih bisa menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala dan duduk di tempat yang insya-Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, hingga kepada kita yang selalu berharap ridha dan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wasiat taqwa selalu khatib sampaikan kepada jamaah, khususnya kepada diri sendiri, yaitu taqwa dalam wujud menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah taala. Sebab taqwa adalah sebaik-baiknya bekal yang akan menjadi keselamatan bagi diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaqun ya ulil albab." Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah amanah yang sangat penting yang Allah Ta'ala berikan kepada sebagian umat manusia, yang mana amanah tersebut banyak dilalaikan. Amanah itu ialah mendidik anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya mengenai apa yang dipimpin. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada setiap pemimpin atas apa yang ia pimpin, apakah ia menjaga amanatnya itu ataukah menyia-nyiakannya. Bahkan seorang lelaki akan ditanya mengenai tanggung jawab atas keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, istri dan anak-anak kita merupakan amanat Allah taala yang harus ditunaikan hak-haknya. Wajib hukumnya mencukupi nafkah mereka. Wajib pula mendidik mereka dengan ajaran Islam, terutama dengan anak-anak. Wajib kita mendidik mereka dari mereka kecil agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, agar mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh orang-orang di sekelilingnya, dan juga menjadi sumber kebahagiaan bagi orang tua mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia, anak yang soleh akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup orang tuanya di saat orang tuanya membutuhkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, anak-anak kalian merupakan pemberian Allah bagi kalian. Allah memberikan anak perempuan kepada yang dikehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada yang dikehendaki. Mereka adalah harta kalian ketika kalian membutuhkannya. Bahkan setelah kita wafat, doa dan istighfar dari anak yang saleh akan menjadi penyelamat kita dalam menghadapi alam kubur. Bahkan istighfar mereka akan menjadi bekal kebaikan yang besar kelak pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, seseorang lelaki pada hari kiamat diberikan kebaikan-kebaikan yang besar seperti gunung. Maka ia berkata, dari manakah ini? Maka ia dijawab, ini adalah berkat istighfar yang dipanjatkan anakmu untukmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka marilah didik anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh,
Ajarkan anak-anak kita untuk berbuat baik. Maka setiap kali mereka melakukan kebaikan, kita akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahalanya. Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Siapa yang memberi petunjuk kepada kebajikan, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ajarkan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran, ajarkan pula untuk mengamalkan ajaran Al-Quran. Dengan demikian, kita akan mendapatkan kehormatan yang besar kelak di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana fa ahkamah wa 'amila bima fihi albasahu Allahu walidayhi yawm al-qiyamah la janbahu ahsana min hadzal qamar." Siapa yang membaca Al-Quran dan menyempurnakannya serta mengamalkan isi kandungannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota yang cahayanya lebih indah daripada bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ajarkan anak-anak kita untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya serta mencintai orang-orang saleh. Jangan biarkan anak-anak kita memiliki idola atau panutan kecuali Rasulullah SAW dan orang-orang saleh. Jangan biarkan anak-anak kita mengidolakan tokoh-tokoh yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari Rasulullah SAW. Mereka lebih mengidolakan orang-orang yang mementingkan kehidupan dunia. Sebab setiap orang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai kelak di akhirat. Ajarkan anak-anak kita untuk terbiasa melakukan ibadah semenjak dini. Ajarkan mereka bacaan-bacaan sholat, latih mereka untuk berpuasa, dan berilah mereka petunjuk apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam agama, agar ajaran Islam meresap dalam hati mereka semenjak dini. Nabi SAW bersabda, "Muru awladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sunan, wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin, wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan solat saat mereka berusia 7 tahun, dan hukum mereka dengan pukulan jika meninggalkan solat saat mereka berusia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maksud pukulan di sini ialah pukulan yang sifatnya mendidik, bukan pukulan yang didasari nafsu, bukan pukulan yang didasari amarah, dan juga bukan pukulan yang menyebabkan cedera fisik kepada anak tersebut. Kemudian yang paling penting ialah didiklah mereka untuk menjaga adab Islam dalam segala perbuatan. Ajarkan mereka adab-adab makan, adab-adab tidur, adab berbicara, serta akhlak-akhlak yang mulia. Ketahuilah bahawa pemberian orang tua yang paling berharga bagi anaknya bukanlah mainan, bukanlah handphone yang mahal, bukanlah kendaraan yang mewah, bukanlah pakaian yang indah. Pemberian orang tua yang paling berharga adalah mengajarkan ilmu adab yang baik kepada anaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahala walidun walada min nahalin afdala min adabil hasan." Tidaklah seorang ayah memberikan pemberian yang lebih utama kepada anaknya melebihi mengajarkan adab yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jagalah pergaulan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik, sebab pergaulan sangat menentukan baik dan buruknya agama anak kita. Rasulullah SAW bersabda, "Al-maru ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Manusia akan mengikuti cara beragama sahabatnya, maka hendaknya setiap kalian memperhatikan siapa yang ia jadikan sahabat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di masa kini banyak daripada orang tua yang membebaskan anak-anaknya yang masih kecil untuk menonton handphone, menonton hal-hal yang tidak baik tanpa peduli apa yang dilihat oleh anaknya. Bisa jadi mereka melihat hal-hal yang dapat merusak akhlak dan perilakunya. Dalam ilmu kesehatan sudah dibuktikan bahwasanya menonton handphone dengan berlebihan bisa berdampak kepada kesehatan mental dan kesehatan fisik anak tersebut. Bahkan mereka lupa mengajarkan anak-anaknya ilmu agama, lupa mengajarkan untuk mengajarkan Al-Quran, lupa mengajarkan tentang agama Islam, sehingga tidak sedikit orang yang meskipun memiliki gelar tinggi namun masih belum bisa membaca Al-Quran, bahkan tidak tahu apa rukun Islam, rukun iman. Mereka mungkin menghafalnya, akan tetapi mereka tidak memahaminya. Juga mereka tidak mengenal sejarah Nabi Muhammad SAW. Tidak sedikit pula orang tua yang membiarkan anaknya bergaul dengan lawan jenis dengan begitu bebasnya. Maka hati-hati saudara, siapa saja orang tua yang menyanyiakan tanggung jawabnya untuk merawat anak-anaknya, tidak mau memberi nafkah anak-anaknya, atau tidak memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya,
tidak mau berusaha menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, maka sungguh surga bisa diharamkan baginya pada hari kiamat. Sebab anak adalah amanat Allah yang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Maka marilah kita tunaikan kewajiban kita kepada anak-anak kita dengan menjaga akhlak anak-anak kita, mendidik mereka untuk mencintai kebaikan dan melakukannya, serta membenci keburukan dan menghindarinya. InsyaAllah kita semua dikaruniai anak-anak yang soleh dan soleha. Kita diberikan kemampuan untuk mendidik mereka, menjadikan mereka generasi yang mempunyai akhlak yang baik, menjadikan mereka generasi yang mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum wa liwalidikum wal jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بالأمر العظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمهام ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.